Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan sejarah bahasa Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan. Sebagai masyarakat Indonesia, tentu kita berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi nasional. Namun perlu diketahui bahwa sebelum resmi menjadi bahasa nasional, bahasa Indonesia mengalami banyak perkembangan. Jadi seperti apa sejarahnya? Dilansir dari laman resmi Kemendikbud, bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 yang bertepatan dengan diadakannya Pertemuan Pemuda Indonesia yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Jadi pada Sumpah Pemuda tersebut terdapat butir ketiga yang menyebutkan bahwa para pemuda akan mengangkat bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Jadi berawal dari peristiwa tersebut, pada tanggal 18 Agustus 1945 melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa negara. Jadi dalam sejarah mencatat bahwa Indonesia sebelumnya berasal dari bahasa Melayu yang menjadi lingua franca atau bahasa perhubungan di Nusantara. Jadi bahasa Melayu dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Saat itu, bahasa Melayu digunakan juga sebagai bahasa perdagangan oleh para pedagang dari luar Nusantara. Bukti penggunaan bahasa Melayu juga dapat dijumpai pada beberapa prasasti seperti Prasasti Talang Tuwo di Palembang dan Prasasti Karangbrahi di Jambi. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia juga dapat disorot pada sejarah zaman Sriwijaya yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pembelajaran budaya hingga penyebaran agama. Dijelaskan dalam situs Direktorat SMP Kemdikbud, bahasa Melayu ini menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam. Kemudian, bahasa Melayu diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, pedagang, dan kerajaan. Pada era perjuangan kemerdekaan, bahasa Melayu kemudian dapat diketahui dalam persiapan Kongres Pemuda tahun 1926, di mana para pemuda mempermasalahkan tentang sebutan Bahasa Persatuan Indonesia. Sebanyak itu, kemudian M. Tabrani mengusulkan bahasa Melayu diganti dengan istilah Bahasa Indonesia dan disetujui bersama pada 2 Mei 1926. Perkembangan bahasa Indonesia berkaitan dengan sejarahnya. Bahasa Indonesia telah mengalami perkembangan dan masuk dalam 3 teori. Antara lain, yang pertama adalah bahasa pemersatu. Bahasa Indonesia diikrarkan para pemuda pada tahun 1928 melalui Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia dalam hal ini telah menjadi bahasa pemersatu yang diterima oleh masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah bahasa resmi. Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi digunakan sejak ditetapkannya Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945. Hal ini ditandai dengan pembacaan teks proklamasi yang menjadi fase awal bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Kemudian yang ketiga adalah bahasa internasional. Bahasa Indonesia lanjut berkembang sebagai bahasa internasional. Hal ini dicanangkan pada Kongres Internasional 9 Bahasa Indonesia yang diadakan di Jakarta pada 28 Oktober sampai 1 November 2018. Hal ini juga didukung pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 44 Ayat 1 yang menyatakan bahasa Indonesia sebagai bahasa Indonesia. Itulah sejarah bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi nasional dan perkembangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.